Di saat sebagian orang masih terlelap, suara bertalu dari alat-alat sederhana mulai menggetarkan kampung. Dentingnya bersahut-sahutan, ritmenya penuh semangat. Inilah Talintingan, tradisi bagarakan sahur yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Halo sahabat Warna, tentunya kita memasuki bulan Ramadan yang mana ini merupakan bulan yang spesial untuk kita semua. Dan tentunya hal yang paling dirindukan di bulan ini adalah salah satu agendanya Lomba Talintingan, yaitu bagarakan sahur. Nah, pada malam hari ini Kabupaten Tabalong mengadakan Lomba Talintingan, dan tentunya Naf di sini berkesempatan bersama dengan program Warna untuk menyaksikan bagaimana serunya Lomba Talintingan pada malam hari ini. Maka dari itu kita akan lihat keseruannya. Yuk ikuti Naf terus. Tak sekedar membangunkan untuk makan sahur, Talintingan adalah simbol kebersamaan. Ia menyatukan langkah para pemuda, menghadirkan semarak Ramadan yang tak tergantikan oleh zaman. Kini, tradisi itu tak hanya dijaga, tetapi juga dirayakan dalam sebuah lomba. Lomba Talintingan menjadi ruang kreativitas, tempat generasi muda merangkai bunyi menjadi harmoni. Dari denting sederhana, lahirlah semangat yang luar biasa. Baik sahabat Warna, kali ini Naf sedang bersama dengan penyelenggara kegiatan acara Lomba Talintingan atau Bagarakan Sahur. Dan mohon izin saya bersama dengan Bapak siapa? Saya Nanang Mulkani, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Dengan Bapak Nanang Mulkani. Mohon izin Bapak, mungkin saya izin bertanya terkait tentang acara ini. Nah, mungkin untuk latar belakang diadakannya acara ini atau mungkin Festival Talintingan ini apa Pak? Ya baik, jadi kita melaksanakan kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan rutin. Jadi rutin dilaksanakan setiap tahun yang diinisiasi oleh Pemkab Tabalong, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi yang berkenan ini adalah terkait dengan bidang kebudayaan. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan secara khusus di bulan Ramadan. Namanya pun Bagarakan Sahur ya. Dan sudah puluhan tahun kita di Tabalong terbiasa melakukan kegiatan ini secara swadaya oleh masyarakat, terutama pada saat subuh Ramadan. Dan kita tahu semua bahwa dari dulu belum ada alarm ya, belum ada peralatan digital, sehingga budaya ini kalau mau ditelusuri lebih jauh, ini adalah budaya yang sudah mungkin bahkan pra kemerdekaan sudah ada. Dan kita patut melestarikan ini di tengah gempuran kegiatan modern, gadget, digitalisasi, dan kita berharap bahwa ini tidak hilang. Sekalipun secara substansial bangun sahur sekarang begitu mudah. Kita dari handphone, dari peralatan jam, elektronik tersedia dengan mudah. Tapi karena kemudahan itu, justru dengan kemudahan itu, kita tetap berusaha melestarikan ini. Karena ini kegiatan yang sudah berurat berakar, bukan lagi kebiasaan, tapi telah menjadi budaya masyarakat kita di Kabupaten Tabalong. Nah mungkin apa nih Pak pesannya untuk generasi muda kita untuk menjaga budaya kita seperti ini? Iya, pesan kami, pupuk terus kreativitas generasi muda. Jadi jangan terpaku dengan gawai ya, peralatan digital, gadget, handphone dan sebagainya. Tapi budaya kita juga itu harus tetap dilestarikan dan dimodernisasi dengan kreativitas. Kreatif yang modern, dan ini positif. Ini positif karena berkaitan juga dengan kegiatan syiar Islam. Syiar Islam di bulan Ramadan. Jadi kita di siang hari kita berpuasa, di malam hari melakukan ibadah lain, dan di subuh hari landasan kegiatan ini pada dasarnya dulu adalah ibadah, karena membangunkan orang untuk sahur. Tapi pada saat modern saat ini, pada kondisi saat ini, karena ini sudah jadi budaya, kita tetap berusaha melestarikannya. Dan generasi muda adalah
penerus dari semua itu. Iya betul, jadi penting sekali ya Pak untuk generasi Iya. muda melestarikan hal ini agar tetap terus berjalan sampai kapanpun Pak ya. Iya benar. Baik, mungkin itu saja Bapak pertanyaan saya. Terima kasih banyak atas jawabannya dan semoga di tahun-tahun nanti lebih meriah lagi dan selalu diadakan acara ini. Antusiasme peserta pada Lomba Pawai Talintingan atau Bagarakan Sahur di Tabalong pada tahun 2026 ini cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Total ada 34 grup yang ikut dalam lomba kali ini. Lomba Talintingan ini dibagi dua kategori, yaitu umum sebanua Anam yang diikuti 5 grup, dan kategori lokal khusus untuk wilayah Tabalong yang diikuti 29 grup. Peserta terdiri dari sanggar seni, remaja masjid, sekolah, komunitas, dan masyarakat umum. Halo sahabat Warna, kali ini NAF sudah bersama dengan salah satu dewan juri di Festival Talintingan kali ini. Dan saat ini NAF sedang bersama dengan Pak Gusti. Ya. Jadi NAF izin nanya-nanya Pak Gusti. Boleh. Terkait tentang pawai Talintingan ini nih Pak. Kira-kira untuk peserta di tahun ini ada berapa peserta Pak? Lumayan. Jadi ada dua kategori dulu, kategori umum. Sebelum enam lah kita undang kabupaten lain. Kemudian ada kategori kita khusus Kabupaten Tabalong. Itu diperkirakan kemarin pendaftarnya sekitar 40-an, tapi sekarang ini masih ada yang menjual diri dan lain sebagainya. Iya. Sehingga tidak full lah misalnya. Iya, berarti ini pesertanya tahun ini jauh lebih banyak daripada tahun kemarin ya Pak? Iya, diperkirakan seperti itulah. Oke, jadi meriah sekali Pak ya berarti tahun ini ya. Alhamdulillah meriah. Nah, untuk kriteria penilaiannya sendiri nih Pak, ada apa aja? Jadi kriteria penilaian saat dia berjalan itu adalah kerapian kami nilai. Kerapian, kemudian nanti di panggung ada kekompakan, ada aransemen musik, ada lagunya juga. Itu yang paling penting kemarin dan sepanggung itu nanti, kekompakan dan aransemen musiknya itu. Oke, berarti terkait tentang kekompakan dan aransemen musik itu paling penting Pak ya? Penting banget, dan sepanggung nanti. Untuk penampilannya sendiri nih Pak, di tahun ini bagaimana menurut Bapak untuk para pesertanya? Lumayan antusias sekali, banyak yang mendaftar, bahkan masih ada sebenarnya yang ingin mendaftar tapi sudah ditutup kan. Nah, jadi lumayan nggak bertambah lah istilahnya. Iya, jadi ternyata antusiasme dari masyarakat itu luar biasa sekali Pak ya. Betul sekali. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak, apakah peserta ini wajib untuk membawakan budaya-budaya lokal kita gitu di dalam penampilannya? Iya, harus. Istilahnya wajib itu dalam artian unsur musiknya adalah musik benar-benar musik dalam artian bukan musik modern. Jadi bisa menggunakan botol, bisa menggunakan juga kaleng, menggunakan ember dan sebagainya. Tidak boleh menggunakan musik tradisional. Jadi full tentang gimana cara membangun sahur ya Pak, ibaratnya Betul. alat musiknya. Jadi itu salah satu kreativitas yang juga dinilai ya Pak. Betul, dikemas dengan musik yang istilahnya aransemen yang bagus. Oke, nah mungkin apa nih harapan Bapak untuk acara-acara seperti ini selanjutnya Pak? Harapan saya paling tidak untuk tahun depan lagi, untuk peserta yang umum akan lebih banyak lagi. Nah, karena ini sebenarnya bukan masalah tidak banyak peserta kabupaten lain mengikuti. Karena kalau saya dengar itu dari kabupaten lain kebetulan mengadakan juga lomba seperti ini. Nah, jadi makanya itu tidak begitu banyak yang mengikuti umum. Iya, oke. Baik, mungkin itu aja nih Pak pertanyaan saya. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan saya Pak Sama-sama, ya. Dan tentunya sukses terus buat acara kita. Amin. Talintingan bukan sekedar bunyi. Ia adalah cerita tentang kebersamaan. Dulu, ketika listrik belum menjangkau seluruh kampung, cara inilah yang paling efektif membangunkan warga. Kini, meski zaman berubah, semangatnya tetap sama. Lomba Talintingan ini
bukan hanya soal cara membangunkan sahur, tetapi juga menjaga tradisi dan mempererat persaudaraan. Bahkan, banyak anak-anak yang ikut meramaikan suasana, menjadikan Talintingan sebagai momen yang selalu dinanti setiap Ramadan. Baik sahabat Warna, kali ini Naf sedang bersama dengan salah satu peserta pawai Talintingan pada malam hari ini. Dan tentunya sekarang bersama dengan siapa? Aisyah. Dengan Kak Aisyah ya. Oke, Kak Aisyah ini perwakilan dari mana Kak Aisyah? Kami perwakilan dari Sanggar Pusaka Tabalong. Oke, dari Sanggar Pusaka Tabalong. Nah, Kak Aisyah kira-kira persiapannya berapa lama nih untuk ikut kegiatan ini? Setelah melihat poster dan pengumuman yang ada, kami persiapan kurang lebih 2 minggu. 1 minggu untuk mendaftar, 1 minggunya persiapan untuk menyiapkan peralatan musik, konsep dan lain-lain. Oke, untuk konsepnya sendiri kira-kira mengambil konsep apa nih Kak? Konsepnya ini kan sesuai dengan tema Begarakan Sahur, berarti kan mengikuti zaman-zaman terdahulu. Artinya Begarakan Sahur itu seperti apa sih? Pada zaman dulu kan ada yang memakai sarung, pakai kopiah sebelum sahur. Oke, makanya nih di sini adik-adiknya juga Iya. pada pakai sarung ya semuanya ya, dan pada pakai daster juga nih. Oke, nah untuk tadi Kak Aisyah bilang kalau ada alat-alat buat Begarakan Sahurnya Iya. juga. Nah, ada alat apa aja nih Kak? Kita ngambil dari ada alat rumah tangga, alat kayak ini drum-drum bekas cat, terus ada yang pokoknya dari peralatan bekas yang sudah tidak terpakai. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir nih, gimana perasaannya ikut kegiatan ini? Dan ini kan melestarikan tradisi, nih, gimana rasanya Kak? Akan tahun-tahun kemarin kan kami sempat vakum sanggar, jadi ini baru pertama kali lagi ikut. Merasa tahun-tahun sebelumnya pesertanya lebih sedikit dari sekarang. Sekarang terlihat lebih 50 grup. Wah, Meriah banget ya Kak? Betul. Iya, oke deh. Mungkin sukses buat dari Sanggar Pusaka ya. Oke, Semoga terima menang kasih. dan semoga bawa Amin. pulang piala. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Oke. Halo sahabat Warna, jadi kali ini Naf sudah bersama dengan peserta pawai Talintingan pada malam hari ini. Dan tentunya saat ini Naf bersama dengan siapa? Perguruan Singarimba Binaan Saka Wira Kartika Kodim 1008 Tabalong. Keren banget ya pesertanya sahabat Warna. Dan kali ini Naf sedang bersama dengan Acil Api ya. Iya. Oke, Acil Api, ini Naf mau nanya nih. Ini dari tadi dari Saka apa namanya? Saka Wira Kartika. Saka Wira Kartika. Nah, persiapannya untuk ikut lomba ini nih kayak gimana tadi? Persiapannya kita dadakan aja karena kita partisipasi aja. Partisipasi aja ya. Ah. Tahun sebelumnya apakah sudah pernah Selalu ikut. Selalu ikut ya. Ah. Gimana perasaannya bisa mengikuti kegiatan ini? Kami bangga selalu ikut andil dalam event-event yang ada di Tabalong. Oke, harapannya seperti apa nih untuk event-event yang kayak gini di Kabupaten Tabalong? Selalu dilestarikan. Selalu dilestarikan ya. Iya. Nah, habis ini berarti sesaat lagi kita akan melakukan pawai ya. Iya, siap. Ini gimana, udah pada semangat belum? Jadi habis ini sahabat Warna kita akan melihat para peserta-peserta ini akan pawai di keliling di Kabupaten Tabalong. Jadi jangan lupa terus program Warna. Sekitar pukul 10 malam, peserta pawai Talintingan mulai dilepas. Peserta berjalan sembari memainkan alat musik, dan rute pawai dimulai dari depan gedung Sarabakawa Tanjung, berjalan menuju arah Jembatan Sulingan, lalu putar balik di SD 12 Sulingan, dan finish di depan gedung Sarabakawa Tanjung. Setelah melaksanakan pawai, secara bergantian, peserta memberikan penampilan Begarakan Sahur di atas panggung dengan durasi maksimal 2 menit. Jadi sahabat Warna, seru banget nontonin lomba Talintingan ini, yang mana kita lihat banyak banget alat musik yang digunakan, dan ini bukan alat musik biasa tetapi menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Dan ini menarik banget dan sangat-sangat kreatif. Pokoknya seru banget ngeliatin para peserta tampil di depan panggung. Di atas panggung,
Masing-masing peserta bersemangat memberikan penampilan maksimal dan tentunya berbeda-beda. Tidak sedikit tampilan yang berhasil memukau dewan juri dan masyarakat sekitar. Baik sahabat Warna, saat ini Naf sedang bersama dengan masyarakat Kabupaten Tabalong yang saat ini menyaksikan lomba talintingan pada malam hari ini. Dan mungkin mohon izin kakak-kakak cantik malam hari ini mau nanya kira-kira gimana perasaan kakak di lomba talintingan ini? Yang pastinya senang ya, bahagia, happy banget nih lihat yang ya hiburan. Karena acara ini cuma 1 kali setahun ya. Mungkin gimana nih harapan kakak atas acara-acara seperti ini? Mungkin semoga tahun ke depannya masih ada dan lebih meriah lagi. Oke, dan tentunya ini sangat menghibur masyarakat ya. Dan seru banget apalagi bareng teman-teman di bulan Ramadan. Oke, terima kasih kakak-kakak selamat menyaksikan. Setelah semua peserta tampil, Dewan Juri pun mulai berdiskusi untuk menentukan juara lomba pawai talintingan kali ini. Dan akhirnya, Dewan Juri telah mengantongi pemenang di tiap kategori. Untuk lomba pawai talintingan kategori lokal, yang menjadi juara pertama ialah peserta dari Sanggarai Ratan. Sedangkan untuk lomba pawai talintingan kategori umum, juara pertama berhasil diraih remaja Masjid Nurul Hidayah Bantangis. Tak terasa, malam pun kembali hening. Namun suara talintingan yang tadi menggema seakan masih tertinggal. Lebih dari sekedar lomba, talintingan adalah tentang menjaga warisan, tentang semangat anak-anak muda yang memilih merawat tradisi di tengah derasnya arus modernisasi. Bagarakan sahur bukan hanya membangunkan orang untuk makan, tetapi membangunkan rasa kebersamaan, membangunkan kepedulian, dan membangunkan kenangan akan Ramadan yang hangat dan penuh cerita. Di setiap pukulan yang bertalu, tersimpan doa dan harapan agar tradisi ini terus hidup. Karena selama talintingan masih berdentang, selama itu pula semangat sahur saat Ramadan akan selalu ada. Sahabat Warna, kita sudah menyaksikan keseruan lomba talintingan atau begarakan sahur pada hari ini. Dan tentunya semakin perkembangan zaman, kita harus semakin melestarikan budaya seperti talintingan atau begarakan sahur. Karena begarakan sahur ini bukan hanya tentang begarakan sahur biasa, tetapi juga merupakan tradisi yang harus kita lestarikan untuk menjaga kebersamaan kita semua. Maka dari itu, mari kita terus lestarikan budaya kita, khususnya budaya yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, pamit undur diri, sampai jumpa di program Warna selanjutnya.